Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, setelah kemarin kita dihantar memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu, di mana kita telah ditandai pada dahi kita abu yang mengawali masa pertobatan ini. Kali ini hari Kamis 3 Maret 2022 kita diberikan Injil Lukas 9 ayat 22 sampai 25, berbicara tentang Yesus yang menubuatkan penderitaannya, Yesus yang meramalkan sengsara dan kematiannya. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, bahwa anak manusia itu harus menderita. Kata harus di sini mengungkapkan hal yang harus ada, hal yang penting untuk menggenapi rencana Allah untuk keselamatan manusia. Tetapi penderitaan ini, para saudara, sulit untuk dipahami oleh para murid. Nanti sesudah kematian dan kebangkitan Yesus, nanti Yesus yang akan lalu menjelaskan kepada mereka dari kitab suci bahwa Mesias itu harus menderita. Nah, dalam nubuat tersebut, dalam ramalan tersebut, Yesus menyebut dirinya anak manusia, dan anak manusia ini akan ditolak dan akan dibunuh. Orang-orang yang menolak Yesus adalah para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Mereka adalah kelompok Sanhedrin yang terdiri dari tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Dan Yesus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga anak manusia itu akan dibangkitkan. Nah, jadi para saudara, penjelasan Yesus tentang Mesias ini merupakan landasan utama bagi sisa Injil yang lain, atau bagi semua Injil yang lain. Dalam ayat 23 dari Injil hari ini diungkapkan bahwa penderitaan Yesus ini memiliki dampak langsung bagi para muridnya, bahwa para murid itu tak dapat menghindar dari penderitaan. Mereka tidak dapat menghindari hal ini. Jadi daripada mengejar ambisi dan ego mereka, para pengikut Yesus ini harus menyangkal diri mereka sendiri, bahkan harus memikul salib mereka. Apa implikasinya bagi kita, para saudara? Simon dari Kirene itu secara harafiah memenuhi perintah ini ketika salib itu diletakkan di atas bahunya, lalu ia kemudian memikulnya dari belakang Yesus. Secara harafiah, Simon dari Kirene melakukan perintah ini. Namun demikian, para saudara, memikul salib tidak dimaksudkan saja hanya pada saat-saat yang luar biasa, pada saat-saat penderitaan, pada saat-saat menjelang kematian, tetapi ini tugas kemartiran ini merupakan tugas sehari-hari, bahwa pengikut Yesus harus juga mengalami kematian terhadap keinginan supaya kita bisa menjadi milik Kristus. Mematikan keinginan merupakan juga usaha baik dari rahmat Tuhan maupun dari kita untuk ikut serta dalam kematian Kristus, sehingga nanti pada gilirannya ketika kita mengalami kematian untuk selama-lamanya di dunia ini, kita lalu diikut sertakan dengan kebangkitan Kristus. Ini adalah landasan kemuritan yang harus dipegang teguh, bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Dia. Menjadi murid tak akan pernah selesai, tapi rahmat Tuhan juga tak akan pernah selesai bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin.